الرحيم وإن قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربي أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عددا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا اللهم ارحمنا بالقرآن. Ayah bunda sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada hari ini Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita semuanya bisa sama-sama menikmati ayat Allah. Dan syukur alhamdulillah ayat-ayat Allah itu membuat kita makin beriman, makin yakin. Karena di ayat ini, ayat 55 surah Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala beritahukan kepada kita, pelajaran pertama, ada orang yang kedatangan hidayah petunjuk, mereka nggak mau beriman. Nggak ada yang menghalangi hidayah itu datang. Dan semua manusia pasti disapa hidayah. Nggak usah bertanya tentang bagaimana kalau orang dilahirkan di keluarga yang non-muslim. Sampai mati masih non-muslim. Dan tidak ada hidayah yang datang menyapanya. Apakah Allah zalim? Enggak. Allah tidak ada sedikit pun menzalimi hambanya. Hidayah itu pasti datang. Dalam surat Fatir, wa in min qaryatin illa khala fiha nadhir. Nggak ada satu kampung, satu desa, satu negeri, kecuali sudah Allah utus pemberi peringatan. Jadi pasti ada yang menyampaikan hidayah Allah. Cuma ini nih manusia. Udah datang, kadang-kadang sering ngebantahnya. Kan manusia suka banget ngebantah. Kemarin tuh, wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Jadi senang ngebantah. Hidayah itu pasti datang kepada semua manusia. Dan manusianya yang kadang-kadang nutup
Kalau penutup itu dalam bahasa Inggrisnya cover. Benar nggak ya Bunda? Penutup itu dalam bahasa Inggrisnya cover. Dalam bahasa Arabnya kafar. Mirip tuh. Jadi dia tutupi dirinya dari apa? Dari hidayah Allah, petunjuk Allah. Udah datang, mereka nggak mau beriman. Kalau saja di an yahdiyallah bika rajulan wahidan khairul laka min humurin ni'am. Kata Rasulullah SAW kepada Ali, kalau nggak salah. Kalau engkau menjadi asbab hidayah buat seseorang, maka itu lebih utama untukmu daripada seekor unta merah yang mahal. Kalau zaman Rasulullah, kendaraan yang mahal namanya unta merah. Nah sekarang mungkin namanya itu Alphard, namanya itu Bugatti, namanya kendaraan-kendaraan yang mahal. Kalau engkau menjadi sebab hidayah bagi seseorang, ucapanmu membuat orang menjadi kenal Allah, tindak tandukmu, akhlakmu, membuat orang menjadi senang sama agama Allah. Maka itu lebih utama bagimu daripada umur ni'am, unta-unta merah. Jadi kendaraan-kendaraan, mobil-mobil yang banyak, yang mahal-mahal, itu nggak ada apa-apanya dibanding kau jadi sebab hidayah, jalan hidayah orang. Karena itu seluruh muslim-muslimah wajib berdakwah. Jadi sampaikan hidayah Allah Subhanahu wa taala karena pahalanya besar. Nanti cari ya hadis itu. Di an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin ni'am. Dan ini jalan para rasul, jalan para nabi. Itu yang pertama, ayah bunda. Garansi hidayah itu pasti datang. Masalahnya manusianya mau terima nggak hidayah itu. Yang kedua, ayah bunda, wa yastaghfiru rabbahu. Minta ampun sama Allah. Istighfar yang banyak, ayah bunda. Bumi ini udah makin tua. Gempa bumi di mana-mana. Banjir bandang. Gunung meletus. Tanda-tanda kiamat sudah makin banyak. Dan Allah Subhanahu wa taala jamin, "Wa ma kana Allah liya'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah tidak akan mengazab mereka manusia selagi engkau berada di tengah-tengah mereka Muhammad. Dan Allah tidak akan mengazab mereka selagi mereka senang beristighfar. Ada dua yang disebut Allah dalam ayat ini. Dua faktor yang bisa menolak azab Allah. Yang pertama, selagi Muhammad SAW hidup, maka tidak akan pernah ada azab seperti azab-azab yang Allah timpakan pada kaum-kaum sebelumnya, seperti kaum Samud, kaum Ad, kaum Fir'aun, kaum Nuh. Di selagi Rasulullah hidup, azab-azab Allah itu tidak akan pernah terjadi. Wa maka Allah li'azibahum wa anta fihim. Faktor yang kedua, yang mampu menangkal azab Allah, wa maka Allah mu'azibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab manusia selagi mereka istighfar, minta ampun sama Allah. Maka perbanyak istighfar, bertobat. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ayah bunda cari itu ayatnya ya. Jaminan Allah akan menolak bala karena dua faktor itu. Rasulullah SAW sekarang sudah nggak ada. Maka hanya tinggal istighfar yang banyak yang akan membuat azab Allah menjadi surut. Murka Allah menjadi hilang berganti rahmat. Dan ayah bunda biasakan istighfar minimal 70 kali dalam sehari. Minimal berapa? 70 kali. Kalau bisa 100. Kalau bisa lebih dari itu.
Dalam sebuah hadis, nanti ayah bunda cari. Inilah astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih fil yawmi aksar min sab'ina marrah. Aku beristighfar, minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari lebih dari 70 kali. Aku bertaubat pada Allah dan aku beristighfar padanya sehari lebih dari 70 kali. Dalam riwayat yang lain, sehari lebih dari 100 kali. Dan mungkin ayah bunda bertanya, kenapa harus 70? Saya juga pernah bertanya-tanya itu, kenapa harus 70? Dalam sebuah kitab yang saya pernah baca, saya lupa nih, kitab apa. Ada hadis lain, bahwa Ibnu Abbas nanya itu, kenapa 70 kali ya Rasul dalam sehari? Lalu kemudian Rasulullah SAW bertanya, wahai Ibnu Abbas, adakah orang yang berbuat dosa sehari lebih dari 700 kali? Dipikir Ibnu Abbas nggak ada ya Rasul. Orang rajin banget sampai 700 kali dosa. Gitu. Nah, ketahuilah, 70 istighfar itu akan melebur 700 dosa yang dibuat oleh manusia sehari. Jadi dosa mulut, dosa mata, dosa telinga, dosa hati, dosa macam-macam. Nah, ini formula dari Rasulullah, istighfar 70 minimal. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullah. Atau Sayyidul Istighfar boleh. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika, wa wa'dika mastata'tu. A'udhu bika min syarri ma sana'tu, wa abu'u laka bini'matika alayya, wa abu'u bidhambi faghfir li, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Istighfar, minta ampun sama Allah. Dan kapan waktu terbaik istighfar? Waktu terbaiknya istighfar itu waktu sahur. Masih ingat nggak ya Bunda? Surat Al-Dhariyat yang pernah kita hafal. Innal muttaqina fi jannati wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahjaun wa bil ashari hum yastaghfirun. Wabil ashari, dan di waktu-waktu sahur mereka yastaghfirun, minta ampun sama Allah. Dan ayah bunda, dari dulu sampai sekarang seringkali bencana, musibah, azab Allah datangnya di waktu sahur. Dari dulu sampai sekarang. Musibah, bencana datangnya di waktu sahur, di waktu yang paling rentan kita nggak siap. Itu kaum Sodom, kaumnya Nabi Nuh dihancurkan sebelum subuh di waktu sahur. Dan di Indonesia ini banyak banjir bandang pada malam hari, kebakaran malam hari, gunung meletus. Ya itu sebelum sahur. Maka istighfar itu waktunya yang paling top adalah waktu sahur. Wabil ashari hum yastaghfirun, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala 70 kali. Dan kalau pada sholat boleh nggak? Boleh. Kapanpun boleh. Istighfar diperbanyak boleh. Menlazimal istighfar. Nah ini keutamaan istighfar. Siapa yang melazimkan istighfar, membiasakan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Allah akan buat kalau sempit dia, Allah kasih jalan keluar. Wa min kulli hammin faraja. Kalau dia galau, panik, khawatir, takut, maka Allah angkat tuh semua kepanikan dan ketakutannya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan rezeki untuknya dari jalan yang tidak pernah diduga. Jadi Masya Allah, apa urusannya minta ampun sama Allah, kok rezeki jadi lancar? Istighfar kok rezeki jadi lancar? Kalau kita sudah minta ampun, Allah ampunin, segala-gala jadi terang. Lihat orang-orang pintar, orang-orang hebat, orang-orang mulia, orang-orang pejabat-pejabat yang hebat di negeri ini.
Kalau udah di pengadilan, udah pakai rompi oranye, nggak kelihatan pinter, ketutup tuh otaknya. Nggak terang pikirannya. Kenapa? Allah udah nggak bersamanya. Jadi kalau Allah sudah berikan ampunan, segala-gala jadi terang. Karena kadang-kadang kalau jalan kita buntu, sempit, rezeki susah, istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Nah, poin pertama tadi itu, hidayah itu pasti datang. Cuma manusianya yang nggak mau. Banyak yang nolak. Kalau pengen tahu, ayah bunda, perhatikan tuh. Masjid sama night club, sama-sama jelang subuh nih. Yang satu bubarnya jelang subuh, yang satu datangnya subuh. Night club bubarnya jelang subuh. Rame. Masjid sepi. Nah itu. Kenapa nggak dari night club langsung ke masjid aja ya? Langsung istighfar, minta ampun sama Allah. Enggak. Jadi ya begitu ya bunda. Manusianya yang nggak mau terima hidayah Allah. Ilah dan tatiyahum sunnatul awwalina wa yatihumul adabu kubula. Kalau mereka nggak mau terima hidayah, mereka nggak minta ampun sama Allah, ini bakal berlaku ketetapan Allah seperti umat-umat yang sebelumnya. Allah hancurkan. Dalam surat Al-Qamar, ayat bunda surat 54, Allah cerita semua umat-umat yang hebat-hebat. Kaumnya Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Samud, kaum Fir'aun, kaum Lut. Mana lagi yang disebut sama Allah surah Al-Qamar? Nanti cek ya. Itu disebut sama Allah Subhanahu wa taala sampai Allah bilang, "Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir." Sudah kami mudahkan Al-Quran ini untuk dihafal, untuk dipelajari. Ada kayak orang yang mau menghafalnya, mempelajarinya. Karena ini diulang-ulang nih sejarah. Ada kaum Nuh, bukannya ngambil pelajaran, diulang lagi. Kaum Ad, bukannya ngambil pelajaran, diulang lagi. Ada kaum Samud, bukannya ngambil pelajaran, diulang lagi. Ada kaum Lut, kaum Fir'aun. Nanti ada pertanyaan Allah yang dahsyat banget. Nanti cari ya pertanyaan Allah. Akufarukum khairum min ulaikum am lakum bara'atun fis subur. Nanti cari di ayat berapa itu dalam surah Al-Qamar. Setelah Allah cerita tuh kaum-kaum yang aneh-aneh itu, terus kalian masih mau mengulang lagi nih kekafiran itu. Pertanyaan Allah, akufarukum, emangnya orang kafir kalian zaman sekarang nih khairum min ulaikum, lebih hebat dari kaum Ad, Samud, Nuh, Fir'aun, Lut. Emang lebih hebat kata Allah. Enggak ada hebat-hebatnya kalian. Yang mereka dulu aja dihancurin sama Allah. Amlakum bara'atun fis zubur. Emangnya kalian punya garansi kalian bisa terbebas dari azab Allah Subhanahu wa taala. Emangnya ada kitab suci yang menjamin kalian nggak bakal kena azab? Enggak ada. Nah, karena itu nggak ada keren-kerennya kalau kita kafir. Nggak ada keren-keren. Au ya'tiyahumul adzabu qubula. Atau bakal datang kepada mereka azab yang nyata. Bunda, ini karena doanya Rasulullah. Rasul minta sama Allah agar umatnya ini tidak dibinasakan. Nanti itu dari doa-doa Rasulullah yang diijabah sama Allah, salah satunya adalah agar umatku tidak dibinasakan. Ayo bunda cari. Ada doa Rasul yang tidak Allah ijabah adalah agar umatku disatukan, tidak terpecah belah. Allah nggak jamin. Tapi yang diijabah sama Allah salah satunya adalah umatku tidak dibinasakan seperti umat-umat sebelum. Tapi ayah bunda, enggak sih, enggak ada gempa yang menelan, enggak ada apa namanya bumi yang ditenggelamkan, enggak ada hujan batu seperti kaum
kaum Lut, nggak ada banjir bandang, nggak ada kayak begitu. Tapi umat Muhammad SAW ini, bunda, banyak yang kena azab, tapi perihnya itu di sini, di hati. Enggak tuh, mukanya nggak menghitam atau nggak jadi kerak seperti Bani Israel, nggak kelihatan. Tapi perihnya di hati. Kalau berbuat dosa, berbuat maksiat, mereka bilang pokoknya sakit Ustaz yang saya alami. Lain syakartum la azidannakum wa lain kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kalian kufur atas nikmatku, sungguh azabku pedih. Nah biasanya pedihnya tuh ada di sini. Enggak secara fisik. Dan nyata kelihatan. Ngasih makan keluarga dengan nafkah haram kelihatan. Jadi orang-orang nggak sadar, dia sadar. Dia suka berzina, suka mencuri, suka pokoknya maksiat. Nggak sholat, kelihatan. Dia tahu sadar. Dia sadar. Dia ngerasakan nyata kalau nggak taat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling sering kalau durhaka sama orang tua. Nyata itu. Orang-orang sering bilang, Masya Allah, ini gara-gara saya durhaka sama orang tua. Karena itu azab Allah tuh, ayah bunda, nyata, kelihatan. Yang ngerasain kita. Orang lain lihat atau enggak, tapi yang ngerasain kita, nyata. Karena itu, nah itu surat Ibrahim ayat 7. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian kufur, azabku pedih. Azabku pedih. Enggak pernah sholat seumur hidup, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih. Dia kemuliaan, dikasih usahanya maju, dikasih duitnya banyak, dikasih kedudukannya mulia. Makin diulur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti cari dalam surat Al-An'am ayat berapa? Jadi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala falamma nasu ma dzukiru bih, bunyinya ayat itu. Kalau mereka lupa atas apa yang mereka diingatkan, disuruh sholat kagak mau sholat, disuruh haji kagak mau berangkat, disuruh zakat nggak mau keluarin, disuruh puasa banyak banget alasan. Falamma nasu ma dzukiru, dia makin jauh sama Allah, tapi lihat kata Allah, fatahna alaihim barakatin, fatahna alaihim abwaba kulli syai. Kami buka semua pintu dunia buat dia. Dibukain, dibukain, dibukain. Hatta itu farihu bimautu, begitu dia girang. Dia bangga atas anugerah ini. Akhosnahum baghtatan. Kami cabut secara serta-merta. Faidahum mublisun, mereka tinggal melongo. Bengong mereka, kaget. Cari ya bunda, surat Al-An'am ayat berapa tuh. Begitu mereka lupa atas apa yang mereka diingatkan. Nggak diazab sama Allah, tapi dibukain semua pintu dunia. Dikasih akses kemudahan. Begitu mereka sombong, mereka girang, mereka berbangga hati, diambil sama Allah. Hingga mereka melongo. Nah orang-orang model kayak gini sering tuh. Ada beberapa datang ke saya sambil bilang, sakit Ustaz, sakit. Begitu diambil sama Allah. Nah itu yang disebut, oh ya diyahumul adabu kubula. Kalau nggak mau nerima hidayah, nggak mau minta ampun sama Allah, ntar bakal datang ketetapan Allah seperti umat-umat yang dulu, atau mereka bakal melihat azab yang nyata pada diri.
Nah, ya Bunda. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.